Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baik, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai poster buatan kami, yakni materinya PPOK. Nah, PPOK sendiri kepanjangan dari penyakit paru obstruktif kronis. Nah, apa itu definisi dari PPOK? PPOK yakni penyakit paru-paru yang ditandai dengan obstruktif kronis aliran udara paru yang mengganggu pernapasan normal dan tidak sepenuhnya reversibel. Istilah bronkitis kronis dan emfisema yang dahulunya lebih akrab untuk menyebutkan penyakit PPOK ini sekarang jarang digunakan. Pendapat ini dikemukakan oleh WHO pada tahun 2018. Nah, di Indonesia sendiri ditemukan pada tahun 2019 sekitar 3,23 juta jiwa meninggal akibat PPOK ini. Nah, dapat dipresentasikan sekitar 80% dari penduduk Indonesia. Nah, apa sih faktor resiko dari PPOK ini sendiri? Yang pertama, ada paparan polusi udara. Yang kedua, yakni dari asap rokok atau orang yang merokok. Kemudian yang ketiga, ada usia tua. Jadi usia ini mempengaruhi dari terkenanya penyakit PPOK ini. Kemudian yang keempat yaitu faktor keturunan. Jadi PPOK ini kemungkinan bisa diturunkan. Nah, yang terakhir yakni yang kelima, riwayat penyakit infeksi pernapasan. Jadi dahulunya seseorang yang telah terjangkit infeksi pernapasan dapat mengalami penyakit PPOK ini. Nah, apa saja sih gejala dari penyakit PPOK ini? Kita dapat meningkatnya dengan parah, yaitu P-nya pembekakan di kaki, A-nya alami batuk berkepanjangan, R-nya rasa lemas dan lunglai, A-nya ada sesak napas dan bunyi mengi, dan yang terakhir H-nya hasilkan penurunan berat badan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada penyakit PPOK dan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama, komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit PPOK yaitu hipoksemia, gagal jantung, infeksi respiratori, dan asidosis respiratori. Selanjutnya, cara pencegahan PPOK itu bisa dengan jiwa, jauhi asap rokok, hindari polusi udara, waspada infeksi pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan cara pengobatan dan perawatan pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Rehabilitas paru atau PR memainkan peran penting dalam pengelolaan pasien PPOK yang bergejala dengan memutus lingkaran setan dyspnea, penurunan aktivitas, diskondisasi, isolasi. Memang manfaat utama dari program PR komprehensif pasien PPOK termasuk penurunan gejala atau dyspnea dan kelelahan, peningkatan toleransi olahraga dan HQRL, pengurangan pemanfaatan tenaga kesehatan khususnya waktu tidur, serta peningkatan aktivitas fisik. Beberapa penelitian menganalisis bukti PR yang direkomendasikan dalam sejumlah pedoman berpengaruh. Tinjauan ini bertujuan untuk menyoroti dampak PR pada pasien PPOK dengan fokus pada kegunaan klinis PR dan memberikan pasien dukungan yang baik untuk perubahan. Nebulizer atau inhaler kortikos bertujuan untuk membantu mengurangi peradangan pada paru-paru yang terjadi karena infeksi. Vaksin dan antibiotik keduanya bermanfaat dalam mencegah terjadinya infeksi pada pengidap PPOK. Sementara vaksinasi akan dokter lakukan untuk mencegah PPOK yang terjadi karena virus. Penggunaan alternatif pengganti rokok bertujuan untuk membantu perokok berhenti merokok, misalnya inhaler ataupun karet. Obat anti kecemasan atau ansiolitik bertujuan untuk membantu mengurangi gangguan kecemasan yang rentan terjadi pada pengidap PPOK. Ada beberapa pilihan obat yang bisa dikonsumsi oleh pengidap PPOK yaitu yang pertama ada bronchodilat. Obat ini bermanfaat dalam membantu membuka saluran bronkus, biasanya menggunakan nebulizer atau inhaler. Kortikos bertujuan untuk membantu mengurangi peradangan pada paru-paru yang terjadi karena infeksi. Vaksin dan antibiotik keduanya bermanfaat dalam mencegah terjadinya infeksi pada pengidap PPOK. Kemudian ada terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk membantu
pengidapnya bernapas lebih mudah dengan memasuk oksigen sesuai dengan kebutuhan organ paru. Selain itu, terapi oksigen juga dapat membantu mengurangi gejala dan membuat pengidapnya lebih mudah beristirahat. Ada beberapa tindakan operasi yang dapat dokter lakukan dengan tujuan meningkatkan fungsi paru-paru secara maksimal. Biasanya prosedur operasi untuk mengatasi PPOK dapat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bulektomi. Prosedur ini bertujuan untuk mengangkat kandung udara yang sering muncul akibat kerusakan pada paru-paru. Nah, yang kedua ada pengurangan volume paru. Prosedur ini melibatkan pengangkatan bagian paru-paru yang mengalami kerusakan guna mengurangi ukuran paru-paru dan memberikan ruang yang lebih baik bagi paru-paru yang masih sehat. Dan yang ketiga, yang terakhir ada transplantasi paru. Pada kasus PPOK yang parah, dokter akan melakukan prosedur ini untuk mengganti paru-paru yang rusak dengan paru-paru yang sehat melalui transplantasi. Sekian yang saya dapat jabarkan dari pengobatan dan perawatan pada pasien PPOK. Diet yang cocok untuk penderita PPOK dengan defisit nutrisi adalah diet KTTP, yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diet tinggi kalori tinggi protein ini bertujuan untuk memberikan makanan lebih banyak daripada keadaan biasa untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat, dan juga mengurangi kerusakan jaringan tubuh atau untuk menambah berat badan hingga mencapai normal. Makanan yang dianjurkan untuk penderita PPOK yaitu yang pertama ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat dibutuhkan sekitar 60-70% dari total energi, diberikan 275,7 gram. Contoh makanan karbohidrat kompleks ini seperti roti gandum, beras merah, dan oatmeal. Yang kedua yaitu serat. Contoh makanan tinggi serat seperti kedelai, kacang merah, bayam, dan wortel. Yang ketiga, protein. Protein yang tinggi dibutuhkan sekitar 75-100 gram per hari atau 4 gram per kilogram BB per hari. Contoh makanan tinggi protein itu seperti telur, daging sapi, ikan, ayam, bebek, dan juga kacang-kacangan. Yang keempat itu lemak tak jemu. Contoh dari makanan lemak tak jemu ini yaitu seperti canola dan minyak jagung. Lemak tak jenuh yang rendah atau cukup dibutuhkan sekitar 20-25% dari total energi, yaitu sebesar 35,3 gram. Kecerdasan buatan untuk tangani PPOK. Yang pertama yaitu pasien PPOK akan melakukan röntgen, CT scan, pemeriksaan spirometri, dan pemeriksaan penunjang radiologi sehingga diagnosis dan terapi bisa diterapkan. Kemudian, hasil lebih jelas dan detail, pelayanan bisa berfokus pada pasien dan kategorisasi data untuk pelayanan pasien serta manajemen kesehatan. Kemudian, terdapat database pasien merokok yang bisa diprediksi dalam beberapa tahun ke depan. Memerlukan treatment database bisa digunakan sebagai pertimbangan agar pasien berhenti merokok.